Oke, saya mulai. Selamat siang dan salam sejahtera ya. Nah, jadi pada mata kuliah semiotika teater ini, pada bagian awal saya akan menjelaskan mengenai pengertian semiotika dan teori menurut Roland Barthes. Nah, di layar sudah nampak, Tere? Di layar sudah nampak apa belum? Sudah, Pak. Oke, jadi kita ke bagian awal dulu, pengertian semiotika dan Sudah, teorinya. Pak. Nah, kalau pada bagian awal ini saya jelaskan dulu. Jadi, pengertian semiotika itu merupakan studi tentang makna keputusan. Nah, ini termasuk studi tentang tanda-tanda. Nah, pada proses tanda ini disebut kalau dalam teori semiotika itu semiosis atau indikasi, kemudian penunjukan, kesamaan, analogi, metafor, simbolisme, makna, dan komunikasi. Artinya semiotika nanti itu akan berkaitan erat dengan bidang linguistik atau kebahasaan namanya. Jadi bahasa itu dalam pengertian ilmiahnya itu disebut sebagai linguistik. Nah, linguistik kenapa kok kebahasaan? Karena aktor itu tugasnya salah satu adalah menyampaikan pesan melalui bahasa. Tetapi dalam semiotika teater kali ini tidak hanya kebahasaan saja, tapi setting itu juga mewakili simbol dan lain sebagainya. Seperti naskah yang kamu mainkan di Prabu Maha Anu itu kan mewakili corak NTT. Nah, NTT itu bisa dilihat dari simbol-simbol bentuk bangunan, atribut kostum dan lain sebagainya. Itu paham ya? Nah, Ya, Pak. selanjutnya pengertian dari semiotika, sedangkan kalau dibagi berdasarkan 3 cabang keilmuan semiotika itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada semantik, kemudian yang kedua ada sintaksis, yang ketiga ada pragmatik. Nah, semantik itu merupakan hubungan antara tanda-tanda dan hal-hal yang mereka lihat. Nah, bahasanya itu diartikan seperti denotata, yaitu mereka atau makna. Kemudian yang kedua ada sintaksis, yaitu hubungan antara tanda-tanda dalam struktur formal. Kemudian yang ketiga ada pragmatik, hubungan antara tanda-tanda kemudian menggunakan agen. Nah, ketiga pola cabang semiotik ini nanti yang bisa digunakan untuk analisis semiotika atau tanda dalam bentuk pertunjukan teater. Kalau semiotik itu hubungan antara tanda-tanda dengan orang yang membuat tanda, sintaksis itu hubungan antara tanda-tanda dengan struktur formal tanda, kemudian pragmatisnya itu antara tanda dengan tanda yang menggunakan atau siapa yang menggunakan tanda-tanda itu. Misalnya kalau warna merah di Spanyol itu kontras, tetapi warna merah di sini belum tentu sama dengan makna simbol dengan warna merah yang ada di Spanyol. Itu. Nah, secara kategori ilmiah, maka semiotika ini adalah studi tentang tanda-tanda. Artinya, konsep tanda ini untuk melihat bahwa makna muncul ketika ada hubungan atau hubungan antara yang ditandai. Atau bahasa teorinya itu absentia atau signifier. Kemudian tanda itu bahasanya signifier. Jadi ada tanda dan ada petanda. Tanda adalah kesatuan dari suatu bentuk penanda atau signifier. Kemudian dengan ide atau penanda disebut sebagai signifier. Contohnya asap itu sebagai penanda bahwa ada api. Jadi ada asap, pasti ada api. Ada tanda, ada petanda. Nah, contoh simpelnya seperti itu. Paham ya, Tere? Jika ada signified asap, pasti ada tanda api. Jadi Ya, seperti Pak, itu ya. logikanya. Selanjutnya, teori semiotika Roland Barthes. Nah, Roland Barthes membuat sebuah model sistematis dalam menganalisis makna. Nah, makna itu dianalisis dari tanda-tanda melalui analisis semiotika ini. Nah, kita kalau mempelajari analisis semiotika tentu tidak hanya mengetahui bagaimana isi pesan yang hendak disampaikan. Nah, karena setiap dialog yang ada di dalam cerita itu pasti memiliki pesan-pesan tersendiri. Entah itu kepada penontonnya atau kepada aktor yang lainnya. Nah, melainkan juga bagaimana pesan ini dibuat. Artinya seorang
peneliti semiotik harus tahu pesan ini dibuat oleh pengarang atau penulis cerita ini kepada siapa. Nah, itu kan seperti itu. Kemudian simbol-simbol apa yang digunakan untuk mewakili pesan-pesan melalui film yang disusun pada saat disampaikan pada khalayak. Misalnya, contohnya film. Kalau di dalam film dokumenter itu pasti memiliki pesan-pesan muatan. Contohnya, kalau di dalam film atau sajian teater itu memuat tentang pesan koruptor dan lain sebagainya, pasti ada yang tanda disampaikan melalui dialog, melalui setting, melalui adegan dan lain sebagainya. Tuh. Kemudian teori Barthes, ini saya kutip dari bukunya Alex Sobur. Jadi teori Barthes itu memfokuskan pada gagasan tentang signifikasi dua tahap, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi adalah definisi objek kata tersebut, sedangkan konotasi adalah makna subjektif atau emosional. Artinya seperti ini, ada makna sebenarnya dan ada makna yang bukan sebenarnya. Contoh, saya menawarkan kursi kepada lawan main saya ketika berperan di naskah A. Makna sebenarnya saya menawarkan kursi itu adalah berarti saya menawarkan tempat duduk. Itu kalau makna sebenarnya. Kemudian kalau kalau makna bukan sebenarnya, saya menawarkan kursi bisa diartikan saya menawarkan jabatan. Nah, seperti itu. Paham ya, Tere ya? Halo, Tere. Ya, Pak, ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau bingung ditanyakan Belum, Pak. saja. Oke, jadi intinya itu dari konotasi dan denotasi. Nah, Ya, selanjutnya Pak. si Roland Barthes itu membuat beberapa pemikiran melalui tanda-tanda. Contohnya, di sini ada signifier artinya penanda, kemudian signified artinya petanda. Nah, contohnya tadi saya mencontohkan ada asap, ada api, ada mendung, berarti ada petanda hujan. Nah, seperti itu. Itu logika berpikirnya seperti itu. Nah, denotatif atau tanda denotatif itu untuk mewakili keduanya. Kemudian selanjutnya ada konotatif signifier, artinya penanda konotatif. Kemudian konotatif signified, penanda denotatif. Nah, kemudian konotatif psych atau pertanda konotatif. Nah, penjelasannya seperti ini. Ada tanda denotatif, kemudian terdiri atas penanda dan petanda. Akan tetapi pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda konotatif. Nah, nanti misalkan dalam bentuk pertunjukan, antara tanda dan petanda ini diwujudkan, contohnya tadi saya mencontohkan, saya menawarkan kursi. Berarti saya menawarkan orang itu tempat duduk. Itu makna sebenarnya. Tetapi dalam makna yang lain, saya menawarkan kursi, berarti saya menawarkan jabatan pada orang itu. Nah, contoh lain. Iya. Ya, contoh lain. Amplop. Amplop dalam makna sebenarnya itu adalah tempat untuk menaruh uang. Nah, suatu contoh cerita misalnya Opsir, penjaga penjara, ditawari sebuah amplop oleh pengunjung penjara. Artinya dia hanya menawari tempat untuk menaruh uang. Tetapi pada makna konotatif atau makna bukan sebenarnya bisa diartikan amplop itu adalah sogokan untuk Opsir penjaga penjara itu tadi. Paham ya, Tere ya? Nah, selanjutnya Ya, dari Pak. penanda konotatif ini akan muncul penanda konotatif. Artinya tanda dan lain sebagainya itu tergantung kesepakatan. Oke, saya pikir itu inti dari penjelasan mata kuliah semiotik saya hari ini, Tere. Ada pertanyaan? Ya, Ada yang Pak. masih bingung apa tidak? Untuk saat ini belum, Pak, tapi nanti saya pelajari materinya dulu. Kalau ada nanti saya. Oke, jadi Tidak, itu ya. Pak, maksudnya nanti saya pelajari materinya dulu. Kalau ada kebingungan nanti saya tanya lagi ke Bapak. Oke, terima kasih. Jadi itu inti perkuliahan kita hari ini. Ya, Nanti Pak. hasil dari perkuliahan ini akan saya share di YouTube saya. Nanti kamu jangan lupa subscribe ya. Dan nanti teman-temannya yang belum mengikuti perkuliahan dan lain sebagainya bisa dilihat Oke, di siap, Pak. channel YouTube saya. Oke, saya pikir itu. Saya akhiri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube.
Ya, Pak. Selamat siang. Wassalamualaikum, Pak. Ya, bisa boleh log out dulu. Ya, Pak. Siap.